RUU ini juga harus mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional kita. Pembentukan RUU ini harusnya bukan saja mendorong peningkatan produksi migas, tapi juga mendukung penguatan kapasitas nasional, penguatan industri dalam negeri, dan investasi SDM kita di industri migas. Dan yang terakhir, saya ingin tekankan agar melalui pembentukan undang-undang ini juga kita jadikan sebagai momentum untuk reformasi tata kelola migas sehingga lebih efisien, lebih transparan, tidak berbelit-belit, sederhana, dan bisa berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional kita. Saya rasa kami sangat siap untuk mengajukan rancangan ini yang kami sudah perkirakan, ya, utamanya adalah untuk memperbaiki iklim investasi. Jadi berbagai pilar-pilar, poin-poin penting, pasal-pasal penting yang perlu diperbaiki secara substansial untuk meningkatkan iklim investasi, itu kita sudah siap dengan itu. Juga untuk ease of doing business, kemudian dalam berusaha itu juga kita perbaiki. Kemudian untuk perizinan kita juga perlu sampaikan di sana usul-usul kami untuk diperbaiki dalam RUU migas. Defisit perdagangan kita, current account defisit kita, defisit transaksi berjalan kita selalu mengganggu volatilitas dari rupiah, sehingga ini perlu kita selesaikan. Current account defisit kita terganggu karena ketergantungan pada komoditas, ketergantungan pada harga komoditas. Yang kedua juga impor yang besar atas energi, terutama minyak dan gas. Ini mengganggu. Saya harapkan kenapa dalam membentuk ekosistem supaya kita itu jadi pemain bukan penonton, nah kita perlu duduk sama-sama. Suka tidak suka, negara kita ini menjadi sebuah kekuatan sendiri yang tidak banyak di negara di dunia. Nah ini sayang ketika kita harus tadi membiarkan daripada ekosistem ini tidak untuk kitanya. Dengan peran strategis Pertamina sebagai perusahaan energi nasional. Ini dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan juga dalam journey Indonesia ini dalam menjalani era transisi energi yang merupakan arus globalisasi yang sekarang menjadi keniscayaan, bukan lagi menjadi opsi. Tentunya menjaga ketahanan energi Indonesia, ini dalam konteks kita memastikan bahwa kebutuhan energi di Indonesia ini kita bisa penuhi sejalan dengan peningkatan kebutuhan energi yang align dengan kenaikan perekonomian di Indonesia. Banyak orang kerap kali membandingkan kinerja Pertamina dengan Petronas, perusahaan minyak milik pemerintah negeri jiran Malaysia. Meski harus diakui, skala maupun jangkauan bisnis Petronas jauh melampaui Pertamina yang sejatinya lebih dulu berdiri alias lebih tua. Petronas berdiri pada tahun 1974, sementara Pertamina yang awalnya bernama PT Perusahaan Minyak Nasional berdiri pada tahun 1957 dengan mewarisi sumur-sumur minyak peninggalan Belanda. Saat booming minyak bumi terjadi, Petronas justru secara perlahan terus bertumbuh menjadi perusahaan minyak multinasional yang selanjutnya mengangkangi Pertamina di belakangnya. Tahun 2022 saja, Petronas berhasil mengantongi laba bersih senilai 24,4 miliar ringgit Malaysia atau setara 348,7 triliun rupiah dalam kuartal keempat yang berakhir Desember 2022. Sementara Pertamina di tahun yang sama hanya mampu mencatatkan laba sebesar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 56,9 triliun rupiah dengan asumsi kurs terkini. Padahal saat Orde Baru, Indonesia diberkahi dengan banyaknya sumur minyak produktif. Di mana pada periode 1980-an,
produksi minyak Indonesia sempat mencapai 1,6 juta barel per hari di saat bersamaan konsumsi minyak nasional masih rendah. Indonesia merupakan negara besar, lebih besar dari Malaysia, tapi dari sisi aset, Pertamina masih kalah jauh. Total aset Pertamina hanya sepertiga aset Petronas. Menurut berbagai sumber, hal ini akibat kekalahan Indonesia dalam menghadapi terhadap tekanan dari luar atas revisi Undang-Undang Migas. Setelah Indonesia masuk IMF, maka banyak sekali resep ajaib harus dimasukkan ke sistem ekonomi Indonesia. Salah satunya liberalisasi sektor migas dan internasionalisasi harga. Sebelum mendapat revisi, dari berbagai faktor yang berperan, salah satu faktor terpenting yang menopang dan menjadikan sektor hulu migas dalam hal signifikansinya istimewa pada periode 1972-1973 sampai 1996-1997 adalah kerangka aturan main dan peraturan perundangannya yang mendukung. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Migas yang berlaku saat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina atau Undang-Undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971. Dalam hal pengusahaan hulu migas, Undang-Undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971 mengaturnya secara sederhana namun sinkron, sejalan dan mampu memfasilitasi penerapan sistem kontrak bagi hasil produksi atau Production Sharing Contract atau PSC yang digunakan secara efektif. Adalah USAID atau United States Agency for International Development yang ditengarai ikut membiayai revisi Undang-Undang Migas tersebut tahun 2001. Sudah tahu kalau revisi undang-undang ini syarat kepentingan luar dan melemahkan National Oil Company atau NOC Pertamina. Pada masa itu kekacauan politik terjadi terlalu liar dan syarat kepentingan, di mana kaum reformis mencoba mendapatkan panggung bercampur padu dengan sisa-sisa kekuatan Orba dengan suntikan dananya yang bejibun menjadi satu kepentingan. Tujuan utamanya tetap satu, sebagai pemegang kunci akses sumber daya alam. Hasilnya jelas Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 memaksa Pertamina sebagai persero, artinya cadangan migas nasional harus keluar neraca mereka. Setelah lebih dari 10 tahun, Indonesia terbelenggu oleh peraturan yang dianggap tidak menguntungkan negara. Pemerintahan Jokowi terus mendesak DPR RI untuk melakukan revisi pada Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi harus mengembalikan sektor migas sesuai filosofi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni demi kemakmuran rakyat. Salah satunya adalah dengan menjadikan Pertamina sebagai National Oil Company atau NOC. Revisi Undang-Undang Migas juga diperlukan sebagai payung hukum bagi penguatan kelembagaan dan daya tarik investasi hulu migas di Indonesia. Tujuan utama dari Undang-Undang Migas ini adalah supaya liberalisasi di sektor migas bisa dikuasai mayoritas oleh Pertamina. K3S atau perusahaan migas asing jelas harus dijadikan partner bisnis untuk share resiko, funding, link market, dan teknologi. Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang berupaya mengelola sumber daya migas seoptimal mungkin untuk memenuhi permintaan domestik yang terus meningkat. Ini merupakan saat yang tepat bagi Indonesia untuk memaksimalkan kelebihan yang dimiliki dalam mengamankan kebutuhan minyak dan gas bagi masyarakat. Dengan belanja modal yang gede, jelas Pertamina akan memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi di laut dalam. Saat cadangan migas nasional masuk ke neraca keuangan Pertamina, maka kemampuannya dalam mendapatkan modal kerja juga akan meningkat. Dengan kolaborasi dengan tim lainnya, Kementerian BUMN maka dibentuk holding energi yang nantinya akan menggabungkan antara Pertamina dan PGN. Pertagas akan melebur di PGN. Merger ini akan menambah aset Pertamina menjadi sekitar 100 triliun rupiah. Kalau holding energi terbentuk, maka para calo gas akan semakin gigit jari. Jokowi jelas sudah mulai memberantas hal ini. Jadi mafianya tidak cuma di minyak, tapi juga saat jual gas di dalam negeri. Makanya jangan heran kalau gas industri harganya bisa meroket. Lawang ada jatah mafia pemegang kertas doang. Ternyata apabila dipilah-pilah kembali, para mafia ini bermain di banyak level bisnis migas. Jadi tugas Jokowi dan jajarannya sudah mulai mendapatkan batu pijakan untuk segera berlari kencang.